Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pembelajaran Project Based Learning. Sebelum kami memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Pagita Sarah Nabila, NPM 1950208. Yang kedua ada Siti Permata, NPM 1950217. Yang ketiga ada Indah Ayu Fauziah, NPM 1950227. Dan yang terakhir ada Rizky Afwa, NPM 1950237. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama, pengertian, akan dijelaskan oleh Saudara Indah. Kepada Saudara Indah, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti pembelajaran. Permendikbud 2014-20. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, 2009-30. Selanjutnya, karakteristik dan tujuan model pembelajaran Project Based Learning akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, saya persilahkan. Karakteristik model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, model ini memunculkan suatu permasalahan yang diajukan pada siswa. Yang kedua, siswa bekerja secara kolaboratif dengan teman sebaya untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan mengakses informasi dalam rangka untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan yang dilakukan secara berkala. Yang keempat, situasi dalam pembelajaran ini sangat menghargai tentang kesalahan dan perubahan. Yang kelima, siswa membuat sesuatu keputusan mengenai kerangka kerja yang akan dilakukan. Yang keenam, siswa mendesain sesuatu proses yang digunakan untuk menentukan penyelesaian atau masalah maupun tantangan yang diajukan oleh guru. Yang ketujuh, proses evaluasi dalam model pembelajaran PBL dilakukan secara berkelanjutan. 8. Hasil akhir dari kegiatan belajar siswa akan dilakukan penilaian secara kualitatif. Tujuan Project Based Learning. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecah masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk nyata. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada project based learning yang bersifat kelompok. Selanjutnya, kelebihan, kekurangan, dan sintak akan dijelaskan oleh Saudara Pagita. Kepada Saudara Pagita, saya persilahkan.
Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, model ini bersifat terpadu dengan kurikulum, sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Yang kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Yang keempat, teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Yang kelima, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintas batas-batas geografis atau bahkan melompat zona waktu. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Dan yang terakhir, adanya kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. Sintak model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik dan pengajuan pertanyaan. Bagaimana cara memecahkan masalah? Guru mengajukan pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Yang kedua, mendesain perencanaan produk. Guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek atau tahap-tahap dan pengumpulan. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Yang terakhir, yang keempat, memonitorkan keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi, perkembangan, dan bimbing jika mengalami kesulitan. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Selanjutnya, contoh penerapan akan dijelaskan kembali oleh Saudara Indah. Kepada Saudara Indah, saya persilahkan. Baik, di sini ada contoh penerapan model pembelajaran project-based learning. Yang pertama, topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. Yang kedua, peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja, atau satu peserta didik menghasilkan satu proyek. Yang ketiga, proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, atau bisa diselesaikan dalam 3-4 pertemuan. Yang keempat, proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. Yang kelima, bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai berguna. Lalu yang terakhir, penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Terima kasih kepada para anggota yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya.
Jadi kesimpulannya itu, project-based learning atau bisa disebut pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghasilkan suatu karya berbasis proyek untuk mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya konseptual baik individual maupun kelompok. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek, salah satunya memiliki hasil akhir berupa produk. Prinsipnya supaya peserta didik dapat mandiri dalam melaksanakan proses pembelajaran, yaitu bebas menentukan pilihannya sendiri, bekerja dengan minimal supervisi dan bertanggung jawab. Pedoman dalam pembelajaran ini dapat membuat peserta didik memahami kebermaknaan dari tugas yang dikerjakan, mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya, sehingga peserta didik mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, mengarahkan peserta didik untuk melakukan penelitian, dan mampu berkomunikasi dengan orang lain. Keuntungan dari pembelajaran berbasis proyek, peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu. Cukup sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.